Wanita itu menemukan bahwa ia bisa melihat tingkat kasih sayang semua orang terhadap dirinya. Saat ia melihat kasih sayang pacarnya setinggi 9 poin, wanita itu sangat bahagia. Ia percaya pacarnya pasti benar-benar mencintainya. Namun pada saat itu musuh bebuyutannya masuk. Wanita itu terkejut mendapati tingkat kasih sayang pria itu terhadapnya ternyata 90 poin. Hal ini membuat wanita itu sadar bahwa skor penuh kasih sayang adalah 100. Sebelum wanita itu sempat berpikir, pacarnya mulai bertengkar dengan pria tersebut. Seorang dokter masuk dan menyuruh mereka diam. Wanita itu mendapati bahkan sang dokter, yang sama sekali tidak ada hubungannya dengannya, memiliki 30 poin kasih sayang. Seketika wanita itu sadar pacarnya tidak benar-benar mencintainya. Tak lama kemudian sahabat wanita itu datang ke kantor untuk menemuinya. Begitu bertemu ia menunjukkan kepeduliannya pada wanita itu. Namun wanita itu menemukan tingkat kasih sayang sahabatnya ternyata negatif. Hal ini menunjukkan sahabatnya sangat tidak menyukainya. Setelah sahabatnya pergi, wanita itu bertanya pada asistennya, "Kenapa seseorang yang jelas-jelas membenciku masih berusaha keras untuk menyenangkanku?" Asistennya menjawab, "Kalau begitu pasti dia menginginkan sesuatu darimu." Ucapan asisten itu membuat wanita itu teringat pada kecelakaan mobil. Maka ia meminta asistennya mencari seorang detektif pribadi. Pada saat itu musuh bebuyutannya masuk lagi. Wanita itu melihat tingkat kasih sayangnya sama sekali tidak berubah. Namun pria itu menyuruh wanita itu menyerah pada proyek yang sedang ia kerjakan dengan keras. Menurutnya wanita itu tidak punya kemampuan untuk menanganinya saat ini. Tetapi wanita itu berkata ia pasti akan memperjuangkannya. Pria itu lalu mengajukan taruhan. Jika wanita itu bisa memenangkan proyek tersebut, ia akan membantu menyelesaikannya secara gratis. Jika wanita itu kalah, ia harus menjadi pacarnya. Melihat betapa pria itu menyukainya, wanita itu langsung setuju. Sambil melihat tingkat kasih sayang pria itu, wanita itu bertanya sejak kapan ia mulai menyukainya. Tapi pria itu tidak mengakui bahwa ia menyukai wanita itu. Hal ini membuat wanita itu sangat marah dan ia bersumpah akan membongkar wajah aslinya. Jadi ia sengaja menerima undangan pacarnya di depan pria itu. Setelah wanita itu pergi, pria itu menjadi sangat marah. Malamnya saat wanita itu makan malam bersama pacarnya, sahabatnya juga datang ke tempat itu. Ternyata pacarnya berencana melamarnya malam itu. Wanita itu tidak langsung setuju. Sebaliknya ia memintanya menandatangani perjanjian pranikah. Pacarnya segera menjelaskan bahwa ia bukan mengincar uangnya, tetapi benar-benar mencintainya. Namun melihat senyum palsu sahabatnya, wanita itu merasa sangat bingung dengan sikap mereka. Maka ia memutuskan untuk mengikuti permainan mereka untuk sementara waktu. Tepat saat pacarnya melamarnya, musuh bebuyutannya tiba di tempat itu.